Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana rasanya jadi sosok paling berkuasa di suatu negara selama lebih dari 3 dekade, dan tiba-tiba semuanya runtuh dalam sekejap? Nah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal membedah sebuah periode yang super dramatis dan mungkin paling sunyi dalam sejarah modern Indonesia, yaitu 10 tahun terakhir dari kehidupan presiden terlama kita, Soeharto, antara tahun 1998 sampai 2008. Ini adalah sebuah fase yang penuh dengan gejolak, transisi kekuasaan yang luar biasa tegang, dan pada akhirnya sebuah refleksi diri yang sangat personal. Yuk kita lihat sama-sama gimana seorang figur yang memegang kendali sebegitu lamanya menghadapi hari-hari terakhir kekuasaannya. Oke, kita langsung masuk ke momen klimaksnya. Kamis 21 Mei 1998. Bayangin atmosfer tegang di ruangan waktu itu. Dengan suara yang serak dan gemetar, Pak Harto mengucapkan kalimat bersejarah yang mengubah arah bangsa kita. Kata-kata pengunduran dirinya itu, jujur aja, terasa kayak belati yang menghujam langsung ke jantung kekuasaannya yang udah bertahan selama 32 tahun. Di detik itu juga puncak kepemimpinannya berakhir secara dramatis, seolah mencabik martabat sang jenderal tepat di hadapan jutaan pasang mata. Nah, proses serah terima jabatannya pun gak kalah surem. Wajah Pak Harto kelihatan letih banget saat menyalami B.J. Habibie, mantan wakil yang saat itu resmi menggantikannya. Ada satu detail sejarah yang menarik banget dari momen ini. Saking tegangnya, Pak Harto sampai sengaja mengambil jalan memutar dengan langkah yang berat menuju Ruang Jepara. Alasannya, cuma supaya nggak memotong langkah Habibie. Setelah berpamitan, dia menggamit lengan putri sulungnya, Mbak Tutut, menuruni anak tangga istana, ngasih senyum tipis ke arah wartawan, dan pergi ninggalin semua hiruk-pikuk itu selamanya. Tapi, jangan pikir setelah lengser hidupnya langsung tenang. Nggak sama sekali. Pak Harto mengurung diri di kediamannya di Cendana. Dia benar-benar membatasi kunjungan, bahkan petinggi militer dan kerabat dekat pun susah buat ketemu. Keluarga besar Cendana seolah menutup diri rapat-rapat. Tapi coba lihat realitas di luar gerbangnya. Kontras banget. Kemarahan publik belum reda. Jalanan terus dibanjiri demonstran yang mendesaknya dengan berbagai tuduhan korupsi. Jadi bayangin ya, ada isolasi dan kesunyian total di dalam rumah yang berbenturan langsung sama kekacauan massa di luar pagar. Terus apa yang terjadi selanjutnya? 2 bulan pasca lengser, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Pak Harto ngumpulin keluarga besarnya di Puri Retno, Anyer. Di tepi pantai, dengan suara deburan ombak kencang yang sesekali memecah karang, dia nyampein kenyataan yang cukup pahit ke keluarganya. Dia minta mereka untuk ikhlas menerima semua hujatan yang gak kunjung reda. Yang bikin merinding, dia dengan tegas menolak buat ngorbanin jiwa anak-anak muda cuma demi mempertahankan posisinya. Dia bilang, biarlah sejarah nanti yang mencatat apa aja pencapaiannya. Di momen yang syarat tekanan emosi itu, Pak Harto menanamkan satu prinsip kuat ke anak, menantu, sampai cucu-cucunya. Jangan dendam. Filosofi di balik instruksi ini tuh dalam banget. Buat dia, balas dendam itu nggak bakal nyelesain masalah apapun. Kalau kita balas, pihak sana belum tentu terima. Dan pasti bakal ngebales lagi. Bakal jadi siklus yang nggak ada ujungnya. Lewat pesan ini, kerasa banget usahanya buat mutus rantai konflik. Setidaknya dari sisi keluarganya. Sambil nyari kedamaian batin di tengah badai politik. Sekarang mari kita bahas satu ketegangan besar yang justru jarang banget diomongin. Balik ke bulan Juli 1998, ada pertemuan selama 1 jam antara Pak Harto sama seorang peneliti asal Jerman, Deutsche Welle, Dan Schausser. Pertemuan ini ngebuka tabir dinamika paling membingungkan pasca 1998, hubungan antara Soeharto dan sosok anak emasnya, B.J. Habibie. Kalian tahu nggak, setelah Pak Harto masuk mobil ninggalin istana di hari dia lengser itu, dia dan Habibie nggak pernah lagi ketemu tatap muka sampai akhir hayat Pak Harto. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dirasakan Soeharto? Waktu sang peneliti Jerman nanya soal kesan Pak Harto terhadap Habibie, raut wajah Pak Harto dikabarkan langsung berubah serius banget. Dia nggak ngasih penjelasan yang bertele-tele, dia cuma melontarkan satu kalimat tajam yang maknanya luar biasa dalam. Habibie membiarkan saya dihujat. Kalimat singkat ini dengan sempurna nunjukin betapa terlukanya dia. Ada rasa ditinggalkan dan dibiarin sendirian ngadepin kemarahan publik justru oleh orang yang sebelumnya sangat-sangat dia percaya. Tapi tunggu dulu. Kita juga harus lihat dari sisi Habibie supaya adil dan berimbang. Kenyataannya, Habibie pernah nelpon Pak Harto. Sambil nangis dan frustrasi, dia memohon dengan sangat emosional buat dikasih data-data detail supaya negara ini bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Waktu Pak Harto menolak ketemuan, Habibie sampai melontarkan seruan putus asa. Yang benar saja, saya juga manusia, punya perasaan, kenapa saya tidak bisa ketemu? Coba rasain betapa beratnya posisi seorang pemimpin baru yang merasa kehilangan sosok mentor pas negara lagi di ujung krisis yang parah. Dan gimana respon Pak Harto? Ini dia.
Penolakan yang luar biasa sopan, tapi nyayat hati. Pak Harto bukan yang nggak peduli. Dia beralasan, kalau mereka berdua ketemu, itu malah beresiko bikin bangsa Indonesia diadu domba. Dia yakin banget pertemuannya sama Habibie cuma bakal mancing spekulasi dan konflik baru di masyarakat yang lagi sensitif-sensitifnya. Jadi, dia milih buat doain Habibie dari jauh aja, dan nyuruh dia fokus laksanain tugas negara tanpa bayang-bayang dirinya. Sebuah isolasi yang dia yakini demi kebaikan bangsa. Selepas mundur dari puncak kekuasaan, kita bisa ngelihat perubahan dramatis dari Pak Harto, sebuah pivot spiritual yang sangat dalam. Mbak Tutut cerita kalau ayahnya jadi rajin banget sholat tahajud di sepertiga malam. Bahkan pas kesehatannya udah drop drastis dan dokter bilang posisi tempat tidurnya nggak usah dipikirin, Pak Harto tetap bersikeras. Dia nyuruh putranya, Sigit, buat mutar kasurnya biar tetap menghadap kiblat. Nggak cuma itu, dia juga sering manggil mantan Menteri Agama, Quraish Shihab, buat diskusi soal kekhusyuan ibadah. Dia nyimak tiap penjelasan kayak seorang murid yang haus ilmu. Agama benar-benar jadi jangkarnya di sisa hidup yang sepi itu. Akhir dari perjalanan fisik beliau dimulai di tahun 1999. Waktu umurnya 78 tahun, dia kena stroke ringan, yang akhirnya jadi awal perjuangan 9 tahun melawan berbagai penyakit. Dia tuh luar biasa tabah, sampai-sampai pernah nahan sakit dan ngelarang perawat ngasih tahu Tutut, semata-mata karena nggak mau ngerepotin putrinya. Perjalanan panjang dan sunyi itu akhirnya menemui titik henti pada 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta. Esok paginya, beliau diterbangkan ke Solo untuk dimakamkan di Astana Giribangun lewat sebuah upacara kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fakta-fakta sejarah yang udah kita bahas ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan krusial. Nggak bisa dipungkiri, sumber-sumber yang ada mengakui kalau pemerintahan beliau memang bukan tanpa celah, dan dia harus turun tahta di tengah badai protes yang luar biasa masif. Tapi di sisi lain, kontribusinya ngebangun kemajuan Indonesia selama lebih dari 3 dekade juga jadi bagian nyata dari sejarah. Memahami masa transisi ini penting banget, karena ngajarin kita soal seberapa mahal harga dari sebuah kekuasaan dan betapa berharganya merawat kedamaian. Nah, menurut kalian sendiri, gimana sejarah pada akhirnya bakal menilai warisan yang super kompleks dari sosok ini? Apakah sebagai bapak pembangunan atau sebaliknya? Faktanya udah kita gelar, dan sekarang giliran kalian buat merenungkannya. Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini.